Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Esa Ridho Valeri, NIM 1123127. Hari ini saya akan membahas topik yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu etika dalam menggunakan, mengutip, mereferensi, dan mensitasi karya orang lain. Topik ini saya bawakan dalam mata kuliah Etika Profesi, sejudul Etika dalam menggunakan, mengutip, mereferensi, dan mensitasi karya orang lain. Nah, apa sih itu etika profesi? Sebelum masuk lebih jauh, kita samain dulu pemahaman soal etika. Jadi etika itu sebenarnya kumpulan prinsip moral yang ngatur gimana kita bersikap di kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau etika itu lebih spesifik lagi, norma yang ngatur tanggung jawab kita pas menjalankan profesi. Di dunia akademik sendiri, etika ini penting banget karena jadi penjaga integritas, kepercayaan, dan kualitas ilmu pengetahuan yang kita hasilkan. Jadi etika ini nomor satu lah untuk di dunia pekerjaan, akademik, apapun di semua kehidupan ya. Lanjut ke slide 3. Mengapa sih mengutip itu penting? Nah, dari situ kita masuk ke pertanyaan, kenapa sih mengutip itu penting? Jadi gini, mengutip itu bukan cuma formalitas atau sekadar aturan kampus saja, tapi itu fondasi dari integritas akademik. Dengan mengutip, kita menghargai jerih payah penulis asli. Kita juga terhindar dari plagiarisme, juga menunjukkan kejujuran akademik, dan yang gak kalah penting, memudahkan pembaca buat nelusurin sumber aslinya. Ya, contoh di dalam Medpen saya ini ada algoritma penjelasan algoritma Naive Bayes. Naive Bayes ini classifier adalah algoritma klasifikasi probabilistik yang didasarkan pada teorema Bayes. Nah, ini pentingnya untuk mensitasi agar orang lain itu tahu apa itu menghargai karya orang lain. Lanjut ke slide 4. Nah, di sini saya membawakan topik plagiarisme. Apa sih itu plagiarisme? Tapi kalau kita, nah ini, plagiarisme itu sendiri adalah tindakan mengambil karya, ide atau kata-kata orang lain terus diakui seolah-olah itu hasil pemikiran kita sendiri. Nah, ini jelas melanggar etika profesi ya teman-teman. Soalnya sama aja kita mencuri hak intelektual orang lain dan merusak integritas akademiknya. Kayak AI itu. Nah, AI itu, kenapa sih AI itu cepet banget ya generate gambar? Nah, soalnya itu ini teman, apa ya, kayak gimana ya, AI itu dia meriset karya-karya orang lain, jadi kan, nah entahlah, lanjut aja lah ya, ke slide 5 ya. Nah, contoh perilaku tidak beretika. Nah, biar lebih kebayang ini, beberapa contoh perilaku yang nggak beretika. Pertama adalah copy paste tanpa sumber. Di nomor 1, dia menyalin teks langsung dari internet atau buku tanpa mencantumkan referensi. Begitu juga dengan kayak gambar ya, karya orang lain, lukisan itu. Nah, kedua itu mengaku tugas orang lain sebagai karya sendiri, yaitu menyerahkan tugas yang sepenuhnya dibuat oleh orang lain itu atas nama sendiri. Kayak seperti tugas, mungkin disuruh mengerjakan apa itu, tapi dia buatnya pakai AI. Nah, ketiga itu parafrase tanpa citasi. Nah, jadi kalimatnya ini diubah dikit tapi tetap enggak cantumin sumber. Sama kayak Medpen saya tadi. Mungkin
saya itu ubah tapi tetap masih citasi, nggak tahu itu orang lain. Nah, dan yang terakhir tuh pakai gambar atau grafik dari internet tanpa kasih kredit ke pemiliknya. Ini salah banget ya teman-teman. Fatal, itu tidak menghargai karya. Lanjut ke slide 6. Nah, di sini ada contoh perilaku beretika. Lawan dari itu semua itu contoh perilaku yang beretika. Kita perlu memberikan citasi. Ini citasi cantumin nama penulis, tahun, sama halaman, lalu tulis daftar pustaka yang lengkap itu sesuai format. Nih, ada kan Dewantoro. Nah itu entah itu EPA, MLA dan lain-lain, pastikan juga kita itu pakai buku resmi. Dan kalau memang perlu pakai karya orang lain dalam jumlah besar ya, kita wajib minta izin pemegang ke hak ciptanya gitu. Mungkin kontak dengan sopan gitu. Oke, balik. Lanjut ke slide 7. Nah, ini saya akan menjelaskan studi kasus biar makin nyambung ke kehidupan nyata. Saya kasih contoh soal studi kasus. Jadi ada mahasiswa yang nyalin beberapa paragraf dari jurnal online yang petugasnya itu tanpa citasi karena dia mikir, wah dosennya itu nggak bakal tahu. Nah, ini jelas kesalahan plagiarisme langsung dan pelanggaran kejujuran akademik ya. Dampaknya pun nggak main-main. Mungkin dia bisa dikasih nilai 0, juga kena sanksi akademik sampai ya, kalau lebih parah itu reputasinya sih rusak sebagai mahasiswa ya. Padahal cara yang benar simpelnya tinggal kutip aja pakai format citasi yang tepat kayak saya tadi, dan cantumin itu di daftar pustaka ya. Lanjut ke slide 8 adalah dampak plagiarisme dari studi kasus tadi. Nah, kita bisa lihat dampak plagiarisme itu serius banget ya. Mulai dari nilai akademik menurun. Nah, tugas bisa mendapat nilai 0 dan IPK itu terdampak. Kehilangan kepercayaan dari dosen dan rekan-rekan, dan juga kena sanksi akademik kayak peringatan tertulis, skorsing, bahkan DO ya teman-teman. Sampai yang paling fatal itu reputasi profesional kita itu bisa rusak dan ngikutin karir kita ke depannya ya. Nah, mungkin HRD itu ngecek background kita ya. Nah, itu bahaya, jangan sampai. Lanjut ke slide 9, yaitu tips menjadi mahasiswa yang beretika. Nah, biar kita terhindar dari semua itu ya teman-teman, ada 5 tips yang bisa kita terapkan. 1, pertama itu selalu cantumkan sumber. Ini tidak ada informasi yang terlalu kecil untuk disitasi. Apapun informasinya itu ya. 2, gunakan aplikasi citasi kayak Mendeley, Zotero. Kayak di Meten saya itu saya pakai Mendeley teman-teman, atau Google Scholar biar lebih gampang. 3, hindari itu kopas sembarangan nih. Untuk mahasiswa itu lebih baik baca, pahami, terus tulis ulang pakai bahasa sendiri sambil tetap disitasi ya. Karena itu kalian referensi, kalian wajib lah, pokoknya wajib. 4, itu selalu cek ulang daftar pustaka. Pastikan semua sumber itu tersantum dan formatnya itu konsisten. Dan 5, harga itu karya intelektual, karena di balik setiap karya itu ada usaha dan pemikiran seseorang. Kita nggak tahu berapa waktu dia untuk mikir semua itu, tenaga yang dihabiskan, usaha, mungkin bisa jadi uang yang dikeluarkan, kita nggak tahu. Nah, itulah pentingnya untuk menghargai seseorang di dalam akademik itu sendiri. Tidak hanya di dalam akademik ya, tapi di dalam kemasyarakatan juga.
berbaur sama teman-teman ataupun orang tua itu tetap harus menghargai. Nah, slide 10 yaitu adalah kesimpulan sebagai penutup. Ada 3 poin penting yang bisa kita tarik. Nah, pertama, etika dalam menggunakan karya orang lain itu tanggung jawab bersama itu, baik mahasiswa maupun profesional. Kedua, itu mengutip dan mensitasi bukan sekedar formalitas, tapi bentuk nyata penghargaan kita terhadap penulis dan ilmu pengetahuan. Dan ketiga, dengan menerapkan etika profesi ini, kita sedang membangun diri jadi pribadi yang jujur dan profesional, teman-teman. Nah, sekian dari saya, video dari saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.